Oke, tutorial selanjutnya atributisasi. Ini data yang sudah saya digit sebelumnya. Ada beberapa, ada titik, ada garis, ada poligon. Kemudian akan saya berikan atribut ya atau keterangan. Contoh keterangan itu misalkan nama masjidnya. Di data titik ini saya tambahkan nama masjid. Kemudian kalau misalkan jalan, saya akan berikan keterangan kelas jalan. Tadi ya, jalan kolektor, sekunder, kemudian jalan lokal dan seterusnya. Kalau di bangunan misalkan nama bangunan, ruko, rumah. Misalkan tadi ada lagi, nah masjid ini juga bisa didigit berbentuk poligon. Bisa kita berikan atribut juga. Nah, satu persatu akan saya berikan atributnya. Ada beberapa tips dan trik dalam Anda memberikan atribut. Silakan Anda simak dengan baik. Yang pertama, saya akan berikan keterangan atau atribut di titik masjid. Nah, kalau kalian sudah tahu nama masjidnya, bisa kalian tambahkan ya. Tapi saya kurang tahu nama masjidnya, saya akan sesuaikan dengan nama daerahnya. Nah, untuk melihat atribut itu ada di mana, kalian bisa klik kanan di feature atau save file-nya, kemudian pilih open attribute table. Nah, di sini ada keterangan atributnya ya. Ada FID, shape ID. Nah, ini kalau secara default kita lakukan digitasi itu akan keluar 3 kolom. Kolom di dalam ArcMap ini akan disebut dengan field. FIELD ya, field. Jadi kolom itu field adalah kolom. Jadi jangan kalian nanti cari ya cara menambahkan kolom. Itu tidak akan ketemu. Kata kuncinya adalah cara menambahkan field. Nah, untuk menambahkan field, ini tips yang pertama, pastikan posisi editor ini dalam keadaan stop atau mati ya. Karena kalau misalkan posisinya on dalam kondisi start editing, kita tidak bisa menambahkan field baru. Untuk menambahkan field, di atribut tabel ini kita pilih table option, kemudian kita pilih add field. Nah, di sini ada beberapa macam jenis field atau kolom: short, long integer, float, double, text, date. Nah, teks itu untuk menambahkan data atribut yang bentuknya teks ya. Misalkan nama masjid ini nanti bentuknya teks. Kalau float dan double itu digunakan untuk data atribut yang berbentuk numerik angka dengan desimal. Jadi misalkan 0, 1, kalau short dan long integer itu digunakan untuk angka bulat, angka tidak ada desimalnya. Nah, short dan long ini bedanya apa? Kalau short itu untuk angka yang sedikit ya, misalkan puluhan, ratusan. Kalau long itu untuk angka yang banyak, jutaan dan selanjutnya. Nah, karena saya akan memberikan atribut nama masjid, berarti saya akan menggunakan data atribut dengan bentuk teks. Di sini beri nama fieldnya. Nah, ini tips yang kedua. Untuk memberi nama field di sini ya, kalian tidak bisa menggunakan spasi, tetapi kalian harus menggunakan underscore. Saya kasih contoh sini nama masjid. Setelah itu di sini ada field properties, ada length. Di sini adalah panjangnya karakter yang dapat Anda ketikkan di dalam satu field. 50 saya rasa terlalu banyak, saya akan buat menjadi 20. Setelah itu klik OK. Nah, di sini kalian harus pastikan dulu nama atribut yang akan kalian ketikkan itu kira-kira karakternya maksimal berapa. Kalau sudah diketahui, baru kalian gunakan karakter maksimalnya. Misalkan maksimalnya 20, ya gunakan 20. Nah, di sini nanti ada biasanya kalau nama fieldnya terlalu panjang, dia akan otomatis disesuaikan ya di sini. Automatically rename menjadi nama masjid. Berarti karakternya itu tidak bisa lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi nanti kalian sesuaikan. Nah, supaya tidak terjadi kesalahan tersebut, saya singkat langsung aja nama masjid. Oke, masuk ke dalam tips selanjutnya. Kalau tadi menambahkan field,
posisi editor itu dalam keadaan stop. Nah, kalau kita ingin memberi keterangan fieldnya, kita harus aktifkan editornya. Jadi pilih editor, start editing. Kemudian pastikan di sini kalian pilih data yang akan diedit, titik masjid ya. Kemudian baru kalian bisa menambahkan keterangan di dalamnya atau mengisikan kolomnya. Nah, kalau tadi posisinya stop editing, kalian tidak bisa menambahkan baik itu teks maupun angka di dalam atributnya. Setelah itu, kalau kita sudah mengetahui titik apa saja itu, kita tinggal klik titiknya. Kita cari titik yang mana di bagian sini. Baru kita beri nama. Nama masjidnya di sini adalah Baitus Salam. Selanjutnya titik yang kedua, ini saya kurang tahu nama masjidnya, Arido kalau nggak salah. Di sini saya juga kurang tahu nama masjidnya, Masjid Teseh. Setelah itu, kalau ada banyak titik, silakan selesaikan menambah atributnya. Baru kalian pilih yang editor, stop editing. Nah, di sini akan sudah bertambah ya satu kolom atau field baru, di mana kolom tersebut adalah berupa keterangan nama masjidnya. Selanjutnya, dari data atribut ini bisa kita tampilkan keterangan atau labeling. Di titik masjid ini kalian klik kanan, pilih properties, kemudian pilih labels. Pastikan ini diklik ya. Setelah itu, nah label fieldnya ini kalian ganti ke field yang tadi atau yang akan kalian tampilkan. Kalau di sini saya ingin menampilkan nama masjidnya, silakan diklik. Kemudian bisa disesuaikan fontnya menggunakan apa, ukuran font berapa, warna, dan selanjutnya. Nah, ini adalah contoh penggunaan data atribut sebagai simbolisasi atau labeling. Atau bisa juga kita menggunakan simbolisasi untuk mengaktifkan dan mematikan label, bisa juga melalui sini ya. Atau bisa kita menggunakan fitur simbolisasi, kita ingin menampilkan masjid ini dengan warna yang berbeda-beda. Nah, bisa kita gunakan simbologi, masuk ke, nah di sini kalau fiturnya single symbol berarti semua simbol yang akan ditampilkan itu bentuknya sama, warnanya sama, ukurannya sama. Tapi kalau ingin kita bedakan, kita bisa menggunakan yang kategoris, kemudian pilih unique values, kemudian pilih nama masjid. Nah, kemudian add all values. Nah, di sini kita bisa memberikan simbol dan pewarnaan yang berbeda-beda. Arido Baitus Salam. Tinggal di double klik ya di bagian simbolnya. Kalau sudah semua, baru klik OK. Nah, di sini akan simbologinya berubah ya, sesuai yang kita buat tadi. Nah, setelah itu saya akan coba memberikan data atribut ke dalam feature jalan atau shape file jalan ini. Tadi masih ingat ya, ada dua. Di part sebelumnya ada dua fungsi atau kelas jalan, yaitu jalan kolektor sekunder dan jalan lokal. Nah, di tips sebelumnya saya sudah memberitahu bahwa kalau mendigit itu usahakan urut berdasarkan hierarki kelas jalannya. Itu akan mempermudah kita dalam memberikan atributnya. Di sini saya sudah mencoba seurut mungkin. Kemudian akan kita tambahkan atribut. Kita buka atribut tabelnya. Nah, ini ada beberapa polyline ya. Nah, kemudian dari polyline ini akan saya berikan keterangan. Ini kelas jalan apa saja. Seperti biasa, kita tambahkan fieldnya dulu. Add field. Kita beri nama kelas jalan ya. Tadi maksimal 10 karakter ya. Kemudian bentuknya apa? Teks. Nah, kita akan tambahkan. Untuk menambahkan, pastikan
posisi editor dalam keadaan start. Kemudian di sini pilih yang jalan, baru kalian bisa masukkan. Kalian klik dulu di bagian paling kiri ini ya, barisnya diklik dulu. Kalian lihat data ini dia itu yang akan kita beri nama apa. Jadi supaya kita tidak asal memberi nama. Ini sudah urut ya, kolektor sekunder, kolektor sekunder, kolektor sekunder, jalan lokal, jalan lokal. Nah, kita tambahkan satu per satu. Kolektor sekunder. Ini bisa tinggal kita copy, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Kemudian selanjutnya ini adalah jalan lokal. Nah, tips selanjutnya pastikan ketika kalian mengetikkan seperti ini, penulisannya harus sama, besar kecilnya, karakternya itu harus sama. Kalau ada spasi ya gunakan spasi, kalau tidak ada tidak usah gunakan spasi, itu harus sama semua. Misalkan kolektor sekunder penulisannya seperti ini. Nanti semua jalan kolektor sekunder penulisannya harus sama. Itu yang akan mempermudah kita dalam menampilkan simbol. Untuk mengopi, Ctrl C, Ctrl V. Ini sisanya jalan lokal semua. Jadi sudah saya langsung copy paste. Kalau sudah, baru kita stop editing. Jangan lupa, do you want to save your edits? Pilih yes. Nah, kita bisa tampilkan simbolnya ya dengan masuk ke properties, simbology, di kategoris. Dan nanti mungkin di pertemuan yang akan datang atau kalian bisa lihat di YouTube, masing-masing fungsi ini akan saya jelaskan satu persatu. Nah, untuk menambahkan simbolisasi dari kelas jalannya, kita menggunakan yang kategoris. Di value fieldnya kita pilih kelas jalan, kemudian kita pilih add all values. Di sini bisa kita langsung ganti simbolnya. Misalkan jalan kolektor sekunder warna merah, jalan lokal warnanya agak orange ya misalkan, atau pink. Setelah itu klik OK. Nah, ini simbolnya sudah ditampilkan berdasarkan kelas jalannya ya. Ada kolektor sekunder, lokal di sini masih juga bisa kita sesuaikan. Nah, selanjutnya sebetulnya tipsnya sama untuk menambahkan atribut, add field, kemudian kita editor saat editing, kemudian mengetikkan nama atributnya. Nah, saya akan coba memberikan contoh apabila kita ingin menambahkan atribut berupa angka, data numerik. Contohnya panjang jalan. Seperti biasa, add field dalam keadaan off ya, editingnya. Kita tambahkan field baru. Kita beri nama di sini panjang. Kemudian bisa pilih short atau long integer. Untuk lebih aman, pilih yang long integer ya, karena bisa menampilkan banyak angka. Nah, kemudian ada di sini tips untuk menghitung secara otomatis panjang ruas jalannya, yaitu kita menggunakan yang disebut dengan calculate geometry. Nah, ini berkaitan juga kenapa kok kalian ketika ingin membuat shape file baru, kalian harus melakukan setting referensi spasialnya. Ya, tadi menggunakan UTM-49S itu yang akan mempermudahkan kalian melakukan proses seperti ini ya, calculate geometry atau melakukan perhitungan. Cara calculate geometry, kita di kolom atau field panjang ini kita klik kanan, kemudian pilih calculate geometry. Silakan klik yes. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, panjang, x koordinat dari garis mulai dan selanjutnya. Kita pilih yang panjang. Use coordinate system of data. Kita pilih yang ini aja. Nah, unitsnya ini adalah satuannya. Kita ingin menampilkan panjangnya itu dalam satuan meter, kilo, inci, atau dan seterusnya. Saya gunakan yang meter. Setelah itu kalian klik OK. Yes.
Nah, di sini akan ditampilkan panjang ruas jalannya secara otomatis. Misalkan kolektor sekunder ini panjangnya 2052 meter dan seterusnya. Itu tipsnya ya. Kalau misalkan ingin menambahkan yang mengandung desimal, berarti kita gunakan yang float atau double. Kemudian calculate geometry. Oke. Yes. Nah, di sini akan ditampilkan panjang berdasarkan atau yang sampai dengan desimalnya. Setelah itu kalau sudah bisa kita close. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan atribut pada data poligon ya, bangunan. Caranya sama. Kita lihat dulu bangunannya apa saja. Nah, berarti sampai 0 sampai 7 ini adalah dia ruko. Jadi enaknya kalau kita bikin urut itu, kita bisa langsung copy paste. Urut copy paste-nya enak itu. Kemudian di poligon ke-8 ini adalah rumah. Sebetulnya untuk figure ground ini, kalau kalian hanya sekedar menampilkan kenampakan bangunan tanpa harus diketahui itu jenis bangunan apa, tidak perlu ditambahkan keterangan atribut nama bangunannya. Jadi cukup kalian digit saja semua dan tidak perlu urut pun tidak apa-apa. Tetapi kalau kalian sudah mengetahui bangunannya dan terutama kalian ingin menampilkan keterangan bangunannya, terutama nanti bisa digunakan untuk penghitung ya, misalkan jumlah rumahnya berapa, jumlah ruko. Nah, itu usahakan kalian digitasinya itu urut dari jenis-jenis bangunannya. Stop edit, yes. Kemudian seperti biasa, saya akan coba tampilkan simbologinya. Nah, ini adalah hasil akhir, bukan akhir ya, sebetulnya masih banyak sekali. Kalian bisa tampilkan lagi citranya. Pada bagian displaynya kita pastikan tidak transparasi lagi ya. Oke, di sini sudah diketahui simbologinya. Nah, nanti kalian bisa melanjutkan prosesnya sampai selesai ya, digitasi semua. Mungkin rangkaian tutorial digitasi saya sudahi sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.